Kita punya uang 1 juta dipakai buat modal dagang, entah itu dagang pulsa, dagang sarapan, atau dagang sembako. Wajar nggak untungnya 10.000 per hari? Ya, wajar ya. Nah, kalau sehari dapat 10.000, dalam sebulan kira-kira dapatnya berapa? Apa 300.000 per bulan? Ya kan? Apakah dapat menghasilkan 200.000 per bulan atau dapatnya cuma 100.000 per bulan? Jadi saldo awal bulan 1 juta, saldo akhir bulan 1.100.000, ada keuntungan 100.000 rupiah. Jadi faktor pengalinya 1,1 ya. Jadi uang 1 juta dikali 1,1 sama dengan 1.100.000. Siapa sih yang nggak mau usahanya berkembang? Ada dua cara mengembangkan usaha. Yang pertama cara cara umum, yang kedua cara kompon. Cara umum adalah hasil usaha dipakai untuk makan. Kalau sisa baru dipakai untuk nambah modal. Kalau cara kompon itu hasil usaha 100% dipakai untuk nambah modal. Ini ada contoh kompon ya. Kita pakai contoh. Contoh kompon di usaha kebun sawit. Jadi kita beli sawit 1 hektar itu harganya 100 juta. Hasilnya itu 2 juta per bulan. Hasil bersihnya 2 juta per bulan. Jadi bisa nggak bulan pertama nambah modal? Nggak bisa ya. Kita nggak bisa nambah modal karena harga kebun sawit 100 juta. Jadi di bulan pertama kita hanya bisa nabung untuk nambah modal. Jadi ini caranya kompon. 100% uang hasil kebun tadi dipakai untuk menabung nambah modal. Tidak dimakan ya. 100% dipakai untuk nabung. Nah, untuk nambah modal. Jadi kita nabung 2 juta per bulan, itu selama 50 bulan, ini nanti akan terkumpul uang 100 juta rupiah. Kita pakai untuk membeli kebun yang kedua ya. Kita pakai untuk uang 100 juta ini dipakai untuk beli kebun, maka di bulan ke-51 jumlah kebun kita sudah 2 hektar yang hasilnya 4 juta per bulan. Kita tabung lagi uangnya, kita tabung lagi terus ditabung ya selama 25 bulan terkumpul lagi uang 100 juta. Nah, uang ini kita pakai lagi untuk membeli kebun yang ketiga. Jadi jumlah kebun kita sudah 3 hektar dengan hasil 6 juta per bulan. Kita tabung lagi ya. Kemudian kita tabung lagi, maka di bulan ke-92 kita beli lagi kebun yang keempat. Maka di bulan 93 kebun kita sudah 4 hektar dengan hasil 8 juta per bulan. Kita tabung lagi 8 juta per bulan. Kemudian di bulan 105 kita ada uang 104 juta, kita beli kebun yang kelima ya. Dengan dengan kebun yang kelima dengan hasilnya 10 juta per bulan, kita tabung lagi. Kalau 10 juta per bulan itu dalam waktu 10 bulan kita terkumpul uang 100 juta. Uangnya ini kita beli lagi kebun yang keenam ya. Kebun yang keenam kita beli lagi, maka kita punya kebun 6 hektar dengan hasil 12 juta per bulan. Kita tabung lagi ya. Kemudian di bulan ke-124 kita punya 108 juta. Uang 108 juta kita beli kebun 100 juta ya, yang 8 jutanya kita tabung. Kemudian kita sudah punya kebun 7 hektar dengan hasil 14 juta per bulan. Kita tabung lagi ya, kemudian terkumpullah uang 98 juta. Ini karena tabungannya kita udah banyak kan, ada yang tadi 108 nabung 8 juta, 104 nabung 4 juta, 102 nabung 2 juta. Jadi tabungan kita udah banyak ya, 2 juta, 4 juta sama 8 juta tabungan kita. Nah, itu kan tabungan kita belum dipakai. Kemudian di sini uangnya 98, kita genapin 100, kita beli kebun yang ke-8. Jadi kebunnya 8 hektar, hasilnya 16 juta per bulan. Kita tabung lagi, terkumpul uang 96 juta, pakai tabungan, genap 100, beli lagi kebun yang ke-9. Kebun kita sudah 9 hektar dengan hasil 18 juta per bulan, kita tabung lagi ya kan. Di bulan ke-143 terkumpul uang 108 juta, kita beli lagi kebun yang ke-10. Maka di bulan ke-144 kebun kita jumlahnya sudah 10 hektar dengan hasil 20 juta per bulan. Jadi dengan sistem kompon di usaha sawit, kebun kita yang tadinya 1 hektar akan menjadi 10 hektar dalam waktu 12 tahun ya. Jadi aset kita yang tadinya cuma 100 juta berkembang menjadi 1 miliar ya. Ingat ya, uang kita tadinya cuma 100 juta berkembang menjadi 1 miliar dalam waktu 12 tahun.
itu adalah kompon di usaha kebun sawit ya. Kompon di usaha kebun sawit memerlukan waktu 12 tahun ya. Karena kenapa? Karena kita kalau nambah kebun sawit itu butuh uang banyak, yaitu uangnya kalau 100 juta baru bisa nambah kebun ya. Kalau uang 50 juta belum bisa nambah kebun. Jadi waktunya cukup lumayan lama. Jadi uang 100 juta tadi berkembang menjadi 1 miliar dalam waktu 12 tahun. Itu contoh kompon di usaha kebun sawit. Ini kita kasih contoh yang lain. Nah, kalau dagang sarapan modal 1 juta ya. Dagang sarapan modal 1 juta itu dagang sarapan modal 1 juta dalam waktu 1 bulan akan menghasilkan uang 1.300.000 ya. Jadi keuntungannya kalau dagang sarapan itu 300.000. ROI-nya 30%. Ada yang nanya ya, ada yang komen, itu usaha dagang sarapan ROI-nya 30% per bulan kok nggak kaya-kaya? Karena orang dagang sarapan itu dia menggunakan cara reguler. Jadi hasil usahanya dipakai buat makan, makanya nggak berkembang usahanya. Karena semua hasilnya dipakai buat makan. Meskipun ROI-nya 30% per bulan, usaha dagang sarapan itu tidak berkembang karena hasilnya dipakai untuk makan ya. Jadi kalau dagang sarapan tidak menggunakan cara kompon, makanya nggak berkembang. Nah, kita di usaha dagang emas, kita hasilnya nggak besar ya, cuman 10% per bulan. Ya, jadi di usaha dagang emas itu ROI-nya cuman 10% per bulan. Tapi kita menggunakan cara kompon, artinya hasil usaha 100% dipakai untuk nambah modal. Kalau di usaha sawit nambah modalnya bisa 50 bulan, tapi kalau di usaha dagang emas dalam waktu 1 bulan kita bisa langsung nambah modal. Jadi di bulan kedua modal kita sudah berkembang, yang tadinya 1 juta menjadi 1.100.000 ya kan. Kemudian karena faktor pengalinya 1,1 atau ROI-nya 10% per bulan ya ada, jadi setiap bulan kita ada pertumbuhan modal sebesar 10%. Kalau modalnya 1 juta jadi 1.100.000, kalau modalnya 1.100.000 ya, maka di akhir bulan saldonya menjadi 1.210.000. Begitu terus ya. Jadi modal kita berkembang terus. Modal kita berkembang terus karena kita menggunakan sistem kompon. Jadi di bulan ketiga modal kita sudah berubah menjadi 1.210.000 ya. Jadi begitu terus. Jadi kita modalnya terus bertambah, terus menggulung modalnya. Kadang kita menggunakan sistem kompon, yaitu hasil usaha selalu dipakai untuk nambah modal. Jadi di bulan ketiga ya kan, saldo awal bulan itu 1.210.000, kemudian di akhir bulan berkembang lagi saldo kita menjadi akhir bulan saldo kita berkembang menjadi 1.330.000 ya, karena ada penambahan setiap bulannya 10%. Begitu terus ya. Ini kita menggunakan sistem kompon ya. Inilah keajaiban sistem kompon. Ini sudah kita rekap untuk usaha dagang emas menggunakan sistem kompon 10% per bulan, yang modal awalnya di bulan pertama itu 1 juta ya kan. 1 juta berkembang menjadi 1.100.000 ya kan. Kemudian bulan kedua 1.100.000 berkembang menjadi 1.210.000. Bulan ketiga 1.210.000 berkembang menjadi 1.330.000. Begitu terus ya, dengan faktor pengali yang sama, yaitu faktor pengalinya 1,1. Dari bulan ke bulan modalnya terus berkembang, modalnya terus bertambah. Faktor pengalinya tetap ya, kita hanya bertumbuh 10% per bulan. Itu sangat wajar, sangat normal. Jadi di bulan pertama itu modal kita saldonya 1 juta terus berkembang ya. Kemudian di bulan ke 50 uang kita udah 100 juta, terus berkembang ya. Sampai pada akhirnya di bulan ke-60 uang kita yang tadinya cuma 1 juta ya, cuma 1 juta dipakai untuk usaha dagang emas, kemudian berkembang dengan faktor pengali 1,1. Di bulan ke-60 saldo akhirnya ya, saldo di bulan ke-60 kita sudah berkembang. Yang awalnya cuma 1 juta dengan sistem kompon 1,1, sistem kompon 10% per bulan, yang tadinya 1 juta dalam waktu 5 tahun berkembang menjadi 304 juta. Ingat ya, uang kita yang tadinya 1 juta dengan sistem kompon 10% per bulan
Dalam waktu 5 tahun uangnya berkembang menjadi 300 juta rupiah.